Bismillahirrahmanirrahim. Abang dan kakak, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah. Hari ini saya ingin bercerita tentang pengendalian gulma di kebun kopi kita. Nah, dalam perkebunan kopi itu tentu ada banyak tahapan, ada banyak proses yang dilakukan. Selain penanaman, kemudian pemanenan, juga ada yang namanya perawatan. Nah, dalam perawatan kebun kopi, salah satunya adalah pengendalian gulma, pengendalian rumput. Rumputnya macam-macam. Nah, rumputnya macam-macam. Ada rumput yang berdaun tajam, ada rumput yang berdaun lebar. Nah, rumput atau gulma-gulma yang ada di perkebunan kita ini, itu memang ada yang biasa saja, normal, namun ada yang sampai pada fase mengganggu lah, seperti itu ya, fase mengganggu. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang sampai pada fase mengganggu. Nah, kalau rumputnya sudah terlalu banyak, sudah tinggi-tinggi, nah itu sudah dalam fase mengganggu pertumbuh kembangan kopi kita. Nah, maka kita harus merawatnya. Di antara cara-cara dalam mengendalikan gulma, diantaranya adalah dengan melakukan penyemprotan pestisida atau racun rumput. Penyemprotan pestisida atau racun rumput. Pestisida atau racun rumput digunakan untuk mengendalikan rumput ya, pertumbuhan rumput ya. Artinya dia membunuh rumput yang ada di kebun. Nah, seperti itu. Nah, cara lain selain menggunakan pestisida, yaitu dengan menggunakan cara-cara manual. Nah, cara-cara manual ini ada yang menggunakan cangkul. Ini cangkulnya bukan cangkul rumput ya. Kalau cangkul rumput ada lagi sebenarnya jenisnya, dia lebih pendek, lebih agak sedikit lebar. Kalau bahasa kita disebut dengan cangkul koret. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti itu, cuman lebih pendek. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini namanya pisau koret. Nah, pisau koret. Jadi caranya ya, dia ada gagangnya sebenarnya, ini gagangnya udah patah tadi ya. Terus ditarik gini. Nah, mirip seperti menggunakan cangkul sih sebenarnya. Mirip seperti menggunakan cangkul, cuman ini digunakan untuk mengais atau merontokkan rumput-rumput yang lebih kecil, biasanya di tempat-tempat yang sulit, mungkin yang ada di bawah-bawah pohon yang tidak terjangkau oleh cangkul koret tadi ya. Cangkulnya tidak seperti ini, tapi kurang lebih seperti inilah cangkul bentuknya, cangkul pada umumnya kita temukan. Nah, kemudian cara manual lainnya adalah dengan menggunakan mesin potong rumput. Nah, alat-alat ini sebenarnya alat-alat yang umum dipakai oleh petani untuk mengendalikan gulma di kebun. Ada cara-cara yang lebih modern, tentu banyak, apalagi sekarang dunia udah canggih. Kemudian intervensi untuk perawatan kebun sudah berbagai macam cara.
Itu ya, kalau kita lihat di dunia perinternetan tentu banyak sekali, tapi yang umumnya petani kita gunakan di sini untuk pengendalian rumput di kebun kopi, selain dengan penyemprotan insektisida atau pestisida, kemudian dengan pisau koret atau cangkul koret atau mesin rumput. Nah, sementara ini saya belum melihat yang menggunakan mesin ini ya, mesin dorong begitu, belum pernah. Nah, kemarin kita beli mesin babat, mereknya Yamamoto, mesin 4 tak. Kalau mesin babat rumput, mesin potong rumput biasanya kan 2 tak ya, 2 tak, ya, suara motor gitu, berasap. Kemudian lumayan bahan bakarnya lumayan. Nah, kemarin kita coba beli yang 4 tak Yamamoto YMT 488. Dari pembelian kemarin kita dapetin pisau bawaannya. Nah, ini udah putih ya, kemarin warnanya hitam ini. Nah, itu kemarin warnanya hitam, ini sekarang udah warnanya putih, sudah terpapas oleh rumput. Nah, ini sebenarnya harus kita rawat ini, Bang Kakak, dengan memberikan pelumas. Biasanya orang sebut cerbi kalau mereknya, atau gemuk. Nah, kita beli kemarin, bentar. Nah, ini belum dibuka, masih grass ProQuip brush cutter 450 kali 80 kali 1,6 mm. ProQuip SK5 material. Ini genuine part U.S industrial standard. Oh, itu ya judulnya. Coba kita lihat apa ini. Oh, ini dia barangnya, ProQuip. Nah, ini sama nggak ya? Kelihatannya sama ya. Kalau nggak sama tukar nanti. Tukar di toko. Ini barang bawaan, kemarin ada 3 macam. Ada yang pisau, ada yang bulat seperti cakram. Nah, kemudian ini saya coba beli. Apakah bisa dipakai di perkebunan kita yang ada 2 medan yang datar dan medan yang miring. Kemiringannya ini cukup ekstrim, bahkan sampai 60-70 derajat kemiringannya. Wah, udah kotor ya, Bang Kakak. Gak apa-apa, nanti di rumah kita bersihkan lagi insya Allah. Nah, jadi kebun memang harus dirawat. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kebun kopi ini dia kebun yang low maintenance gitu ya. Yang low maintenance, perawatannya tidak seperti perawatan kebun sayur yang dia high maintenance, mungkin setiap hari dia harus disiram, setiap hari harus dikasih pupuk. Ini cara masangnya, mungkin sekedar biar tahu. Ini ada penutup bearingnya, di sini ada bearing, kita tutup dulu, menutup bearingnya, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Dipasin sama lubangnya, ini ada lubangnya, di sini juga ada tempat lubangnya, dipasin sampai pas. Kemudian pisaunya yang polos menghadap ke bawah, yang ada tulisannya menghadap ke
ke atas, pasang. Nanti pas dia nempel di ini ada lingkaran ini. Nah, ini ada perbedaan jarak sedikit. Jadi dia pas nempel di situ. Kita pasang penutup bearingnya. Terus ini, nah ini adalah penguncinya. Penguncinya nih bagian yang cekungnya ke dalam. Nah gitu. Jadi dia kayak piring terbang. Kemudian ini pelindung luarnya sama yang bagian cekungnya ke dalam. Terus baut. Nah, muter bautnya ini kayak kita muter baut kipas angin kebalik. Biasanya kan ke kiri kuncinya. Ini ke kanan. Nah, kalau kita putar ke kiri sampai besok pagi juga nggak bakalan trek dia. Nah, cara nerekkannya ini pakai kunci ini buat menahan yang ini tadi yang saya bilang ada lubang di dalamnya. Nah, sama kunci busi. Ini barang bawaan dari paketannya. Putar. Bukan seperti kita mutar baut motor ya. Kebalikannya ini. Kayak mutar baut kipas angin itu. Kencangin. Hit. 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 Nah, udah cukup lah. Kita simpan dulu ya. Jangan lupa dilepas. Nih. Taruh sini. Nah, sudah terpasang. Sekarang kita isi minyak dulu. Karena dia mesin 4 tak, jadi tidak perlu campuran. Tidak perlu campuran oli seperti mesin 2 tak. Jadi dia memang bisa menggunakan minyak langsung tanpa dicampur dengan oli. Kapasitas tangkinya 1 literan. Ini kapasitas tangki 1 literan ini kalau menurut saya pribadi untuk mesin 4 tak bila dibandingkan dengan mesin 2 tak pada umumnya irit ini. Mesinnya irit. Terus getarannya kurang dan tidak berisik. Jadi plusnya itu diantaranya. Kalau yang lain-lainnya saya kurang paham. Mungkin kalau mesin 2 tak ada keunggulan-keunggulan tertentu. Apakah dia muter? Wah, muter nih teman-teman ya. Saya baru pertama kali ini pakai pisau yang panjang ini. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi cerita sedikit tentang perawatan kebun. Dalam hal ini pengendalian gulma. Ya, abang kakak, pengendalian gulma di kebun harus dikendalikan. Diantaranya dengan cara-cara penyemprotan pestisida atau dengan cara-cara manual. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, menggunakan cangkul koret, pisau koret, atau menggunakan mesin babat rumput atau mesin potong rumput seperti ini. Nah, itu saja. Sekarang waktunya kita lanjut kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.